Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi YouTube sekalian? Selamat datang di channel Dosenku Biker. Alhamdulillah, ini di sore hari. Cuaca juga sangat cerah, udara juga tidak terlalu panas, tidak juga dingin. Suasana sangat so lah. It's really good weather at this evening. Kenapa? Karena tadi pagi, waduh, itu hujan dari jam 10 malam sampai pagi. Saya juga tadi ngantornya lambat ya, datangnya juga telat. Tadi kena bereng sama atasan. Kenapa telat? Karena memang kondisi tadi pagi itu macet, hujan juga gerimis dari tadi malam berhenti ya guys. Cuman itu tadi ya, atasan saya, bos saya kok bisa datangnya cepat, saya kok datangnya lambat. Berarti memang saya ini the telater, you know telater, orang-orang yang telat. Gimana kota kalian hari ini, pada saat ini? Masih menjadi kota yang bahagia? By the way, itu di depan kalian itu teman-teman sekalian adalah Istana Maimun, salah satu tempat yang menjadi ikon kota Medan. Cuman ini tertutup nih istananya guys, karena ada stand bazar kayaknya. Saya nggak tahu ada acara apa ya. Kita orang sini malah nggak tahu. Ini merupakan salah satu jalan yang memang hampir sehari-hari saya lewati untuk berangkat kerja dan pulang kerja. Jadi saya beberapa hari ini nggak bisa buat konten motovlog ini karena hujan terus, siang juga hujan, pagi hujan, malam hujan, dan maklum ya, alat saya ini masih seadanya guys. Belum merupakan alat yang canggih, masih pakai HP doang. Itu pun kalau buat konten motovlog masih pakai chest strap, tau nggak chest strap? Ya, yang untuk gantungan kamera HP-nya masih diletakkan di dada. Ya ampun. Tapi saya punya prinsip lah bahwa segala sesuatu itu berproses, dan setiap orang yang tahan pada proses itu pasti akan memetik buahnya, baik cepat ataupun lambat. Karena memang sebenarnya banyak sekali masukan dari mahasiswa-mahasiswi saya di kelas dan juga teman-teman kolega itu. Mereka bilang, Bang dosen, ente beli aja kamera action yang bagus, kemudian beli mounting yang bagus gitu, supaya nanti videonya enak dilihat ya kan, view-nya itu lebih luas, kemudian juga cahaya atau pencahayaan di kamera itu jadi lebih enak dilihat gitu. Sebenarnya bisa aja gitu ya, bukan saya mau mengatakan saya itu berkecukupan, bukan. Maksudnya untuk bisa melengkapi semua itu dengan dana sendiri ya bisa gitu, bisa aja. Cuman saya mau belajar prinsip di mana kita menggunakan apa yang kita punya dulu. Ya. Kita menggunakan apa yang kita punya dulu, karena berdasarkan pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup udah macam tua banget ya. Enggak, berdasarkan pengalaman hidup saya itu adalah ketika kita menjadi sosok yang sukses ya, bisa menggapai cita-cita atau harapan kita, yang paling nikmat itu nanti bukanlah ketika kita berada di puncak kesuksesan itu, bukan. Yang paling nikmat itu adalah ketika kita mengenang bagaimana beratnya perjuangan yang dulu kita rasakan untuk sampai ke titik itu. Jadi ini juga ya bukan nasihat sih, sebagai sharing aja lah kepada teman-teman sekalian. Percayalah, proses itu nikmat, tapi memang nikmatnya bukan instan. Nikmatnya itu kita rasakan bukan pada saat ini gitu. Percaya deh. Ya, percaya sama saya. Ente kadang-kadang ya, karena ya saya juga kan selama ini harapan saya juga banyak.
Saya juga orang yang selama ini ya punya cita-cita lah, sama kayak teman-teman mahasiswa YouTube sekalian. Sebahagian sudah tercapai, sebahagian belum tercapai. Ketika saya berhasil mencapai cita-cita atau harapan saya, yang paling nikmat itu bukanlah pada saat kita mencapai cita-cita itu, enggak. Ya itu nikmat juga, bukan enggak nikmat, tapi sebenarnya yang paling nikmat itu yang banyak orang lupakan adalah pada saat kita sudah berhasil mencapai titik kesuksesan itu, kita duduk bersandar ya kan di tepian danau, kita mengenang ya masa lalu kita, bagaimana kita berproses untuk sampai pada titik itu. Waduh, itu nikmatnya luar biasa guys, sangat luar biasa, percaya sama Bang Dosen. Ini tumben-tumbenan nih, sekarang udah jam 4 sore, Bang Dosen juga baru pulang dari kampus. Biasanya ini macet nih, ini lumayan lancar sih, bukan lumayan lagi, emang lancar sekali. Ya itu, jadi berproses aja lah. Sekalipun ya saya nggak menyalahkan juga kalau Anda memang punya kemampuan. Udah Bang Becak, kalau mau pelan-pelan jangan di kiri dong Bang Becak. Jangan di kiri, jangan di kanan dong. Nanti saya ke kiri, Bang Becak ke kiri, ya kan, betul nih. Oke. Kita lihat guys, betul kan? Dia mau ke kiri guys, lihat nih guys. Dia mau ke kiri kan? Tapi dia ngambil jalur kanan. Inilah serunya di jalan. Ini kenapa juga salah satu alasan kenapa saya akhirnya memilih car vlogging atau moto vlogging sebagai salah satu cara saya salah satu cara saya untuk menyalurkan bakat saya, teman-teman. Ya, bakat apa sih yang Bang Dosen miliki? Bukan bakat sih sebenarnya, lebih kepada kreativitas ataupun kurang kerjaan aja sih. Ya, salah satu kreativitas yang saya anggap saya tekuni itu adalah di bidang speaking, public speaking, demikianlah, atau yang semacam itulah. Saya suka dengan seni berbicara, seni berpidato, sehingga ngomong-ngomong sendiri itu udah menjadi passion saya gitu. Dan di jalan ini kan orang nggak ada peduli ya, kita mau ngomong apa, kita mau jerit-jerit, kita mau nyanyi juga, walaupun suara kita palesnya luar biasa, orang nggak peduli, karena memang jalanan itu adalah tempat keributan. Bukan dalam arti keributan untuk rebel atau berantem-berantem, enggak, dalam arti memang suaranya ribut ya, kondisi macet, ribut dan sebagainya, sehingga ya who cares gitu, siapa juga yang peduli kan kalau kita ngomong-ngomong gitu, kalau kita ribut-ribut di jalan, ngobrol-ngobrol sendiri. Ya akhirnya karena bakat suka ngomong itu ya, saya awalnya dulu nggak tertarik kan untuk menjadikan YouTube sebagai salah satu platform untuk menyalurkan bakat saya yang nggak tersalurkan ini. Tapi belakangan saya merasa ya ini ya mumpung gratis juga, orang mau dengar nggak mau dengar juga ya kita. Bukan itu tujuan utama saya. Saya dari awal nge-YouTube ini kan sebenarnya channelnya untuk mengajar mahasiswa. Cuman belakangan saya merasa kayaknya ini bisa jadi platform yang tepat untuk menyalurkan bakat saya. Ya kalaupun toh akhirnya nanti diapresiasi oleh YouTube, itu merupakan kebanggaan tersendiri. Nah ini juga sebenarnya pelajaran untuk kita para YouTuber yang baru memulai ini. Kalau dari awal niatnya itu, nawaitunya itu sudah mau jadi kaya, mau jadi miliarder dari YouTube, menurut saya ya itu sudah 80% menghasilkan kekecewaan. Bukan saya katakan YouTube itu tidak bisa menghadirkan kekayaan dalam kehidupan teman-teman sekalian, ya bisa aja, dan sudah terbuktikan ramai orang yang bisa kaya dari YouTube. Tapi maksudnya hal itu akan menyebabkan membuat konten atau bermain di platform bermain di platform YouTube itu akan tidak mengasyikkan.
Kenapa? Karena yang namanya sesuatu itu kita kejar secara ambisius, pasti akan menimbulkan tekanan gitu. Dan setiap tekanan itu akan menimbulkan dua hal. Yang pertama motivasi, atau yang kedua frustasi. Nah, kalau tadi akhirnya tekanan itu menimbulkan motivasi yang kuat dan berubah menjadi aksi, ya tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat kan ke depan. Tapi toh kalau akhirnya menyebabkan teman-teman frustasi, ya akan habis waktu kita untuk mengurusi hal yang sebenarnya dari dulu nggak perlu kita urus gitu. Maka saran saya, jadikan ini sebagai hobi yang kita tekuni. Ya, hobi yang kita tekuni, bukan sesuatu yang sifatnya ambisi yang harus kita kejar. Ya, tetap saja berkonten ria gitu ya. Salurkan kreativitas kita di YouTube kita, di channel kita. Kalau toh diapresiasi oleh para penonton, para netizen, diapresiasi oleh YouTube, itu tentu merupakan kebanggaan tersendiri. Apalagi nanti bisa menghasilkan, wah tentu kan menguntungkan sekali ya. Tapi yakinlah teman-teman sekalian ya, percayalah ente sama abang dosen kalian ente yang sangat kece dan baik hati ini. Berdasarkan pengalaman hidup abang dosen kalian yang gak seberapa ini, berproseslah, berproses ya, kemudian konsisten, dan ke depan lambat atau cepat, cepat atau lambat, hasil itu akan dipetik. Dan ingat, ini YouTube itu adalah platform konten ya. Maka fokuslah pada konten, jangan pada trik-trik licik, trik-trik cepat untuk bisa menjadi YouTuber. Karena itu akan membuat nanti ke depan kita itu kehilangan kreativitas. Jadi jadikanlah platform YouTube ini sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas teman-teman. Ya, karena begini, orang yang akan suka dengan konten kita itu ya banyak. Mungkin tapi begini, mungkin konten kita itu belum sampai aja di channelnya teman-teman kita, para netizen yang lain. Ya, disitulah nanti usaha kita, effort kita sangat dibutuhkan. Gimana caranya supaya channel dan ataupun konten kita itu bisa sampai ke tangan netizen yang mereka tuh suka dengan konten-konten kita yang kreatif gitu. Nah, usaha itu yang sangat-sangat nanti diperlukan ke depannya. Tapi yang jelas konten aja lah. Pikirkan ide konten yang kreatif, kemudian konsisten dengan ide tersebut ya, jalankan dan luruskan niat bahwa kita di sini sebagai tempat menyalurkan kreativitas kita, bakat kita ataupun hobi kita yang saya yakin lah dari 270 juta penduduk Indonesia nggak mungkin lah nggak ada satu orang yang nggak suka dengan konten kamu. Satu orang, 1% pasti ada. Hanya saja mungkin waktu nanti yang akan perlahan-lahan membawa video itu di hadapan para mereka yang suka dengan konten-konten kita. Begitu loh teman-teman sekalian. Nah, oke lah, saya rasa cukuplah saya merepetnya pada siang hari ini. Sebenarnya intinya adalah saya ini nggak bisa buat konten motovlog karena hujan terus. Karena hujan saya pun tadi bawa mobil. Ya, bawa mobil nggak bisa konten untuk motovlog. Nah, ini salah satu contoh ide kreatif. Jangan karena kita nggak bisa ngonten, karena ada hambatan, maka sama sekali berhenti. Ada kaidahnya itu dalam ilmu fikih itu begini. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan 100%, jangan ditinggalkan 100%. Seberapa yang kita bisa. Jadi hambatan itu tidak menyebabkan kita berhenti berkarya. Ya, walaupun kita nggak bisa 100% perform ya sesuai dengan kemauan kita, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Karena ketika kita meninggalkan sama sekali, maka otomatis kita nggak punya karya. Tapi kalau kita tetap berusaha walaupun nggak bisa maksimal, kita tetap punya karya dan kekurangan-kekurangan itu bisa ditambal di masa akan datang. Gitulah teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa itu aja lah apa yang bisa saya sampaikan. Kalau memang bermanfaat silahkan diambil,
Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah diambil, tapi jangan juga dibuang HP-nya ya. Buang aja kata-kata sayanya, tapi HP kamu tetap disimpan untuk bisa buat konten kamu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.